السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخواني في الدين، أعزكم الله. الحمد لله, Allah subhanahu wa ta'ala di pagi hari ini menganugerahkan kepada kita nikmah yang sangat besar, yaitu kita memulai pagi hari ini dengan mendengarkan ayat-ayat Allah dan mendengarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ingatkan kembali ayyuhal ikhwah bahwa selama seorang muslim masih senantiasa senang mendengarkan ayat-ayat Allah, mendengarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mau mendatangi tempat-tempat yang dibaca di dalamnya ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu adalah tanda-tanda kebaikan. Apabila dia sudah tidak senang lagi mendengarkan Al-Quran, tidak senang lagi mendengarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu sudah merupakan tanda-tanda kebinasaannya di dunia dan di akhirat. Ikhwani fid din, a'azzakumullah, membicarakan masalah iman adalah berarti kita membicarakan sesuatu yang paling penting dalam kehidupan kita. Bagaimana tidak, iman adalah dasar kebahagiaan manusia di dunia dan di akhirat. Manusia jika dia tidak beriman di dunia, maka dia akan menjadi seperti binatang. Kehidupannya seperti binatang. Dan di akhirat kelak sudah jelas bahwa dia akan dimasukkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ke dalam nerakanya, wal'iyadzu billah. Ikhwani fid din, a'azzakumullah, setelah kita menyampaikan tentang sebab-sebab kelemahan iman, sekarang kita akan memasuki bagaimana cara mengobati atau jalan keluar dari kelemahan iman ini. Dan ini yang sangat penting ayyuhal ikhwah, karena iman itu sebagaimana sudah kita sampaikan, dia turun naik. Maka bagaimana caranya agar kita senantiasa, iman kita ini senantiasa dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Yang pertama adalah tadabburul Qur'anil azim, yaitu senantiasa mentadabburi Al-Quran. Al-Quran adalah kitab yang paling mulia, mukjizah yang abadi, yang ada di tengah-tengah kita. Quran adalah kitabullah. Dari huruf yang pertama sampai huruf yang terakhir, semua itu adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala. La ya'tihi al-batilu min bayni yadayhi wala min khalfih. Tidak akan ada kebatilannya sama sekali. Kata Syekh, alladhi anzalahu Allah azza wa jalla tibyanan likulli syai'in wa nuran yahdi bihi subhanahu man sya'a min ibadihi. Al-Quran yang Allah turunkan untuk hamba-hambanya, yang merupakan tibyanan likulli syai'in, sebagai penjelasan bagi segala sesuatu. Tidak ada sesuatu yang kita butuhkan di dunia maupun di akhirat melainkan telah dijelaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran
dan melalui lisan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yahdi bihi man sya'u min ibadihi. Dengan Al-Quran ini Allah memberikan petunjuk kepada hamba-hamba yang Ia kehendaki. Lihat ayyuhal ikhwah, semua kaum muslimin di seluruh dunia pasti membaca Al-Quran, namun tidak semuanya yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada di antara mereka yang mendapatkan petunjuk, dan ada juga di antara mereka yang tidak mendapatkan petunjuk dari Al-Quran. Makanya dikatakan, wa kam min talin lil Quran wal Quranu yal'anuh. Betapa banyaknya orang-orang yang membaca Al-Quran, namun Al-Quran itu melaknatnya. Al-Quran yang ia baca itu mengutuknya. Bagaimana tidak? Al-Quran melarangnya makan riba, justru dia makan riba. Al-Quran melarangnya berghibah, justru dia berghibah. Al-Quran melarangnya berzina, justru dia berzina. Al-Quran memerintahkannya untuk solat, justru dia tidak solat. Al-Quran memerintahnya untuk mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namun justru dia tidak mau mengikutinya. Justru dia mengikuti orang lain. Bagaimana dia tidak dilaknat oleh Al-Quran? Wala syakka anna fihi ilajan 'aziman wa dawa'an fa'alan. Dan tidak diragukan lagi bahwa Al-Quran ini terdapat di dalamnya obat yang sangat manjur, obat yang sangat ampuh. Bukan hanya sekedar obat, tapi juga kesembuhan. Kesembuhan bagi semua penyakit yang kita derita. Apakah itu penyakit fisik, ataukah itu penyakit hati, atau penyakit-penyakit yang lainnya. Semua obatnya, kesembuhannya ada di dalam Al-Quran. Subhanallah, kitab yang begitu hebat. Coba lihat ayyuhal ikhwah, semua kebutuhan kita ada di dalam Al-Quran. Apa saja yang kita butuhkan di dalam Al-Quran itu ada, namun kita tidak mau membacanya. Al-Quran adalah kesembuhan dari penyakit fisik, penyakit hati, namun kita tidak mempercayainya, tidak mau membacanya. La ilaha illallah. Ya, jadi kita mencari kesembuhan ke sana kemari, mencari obat di sana sini, padahal kesembuhan dan obat itu ada di rumah kita sendiri. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, wa nunazzilu minal Quran ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Artinya adalah, dan kami turunkan dari Al-Quran yang merupakan syifa, kesembuhan. Allah tidak mengatakan obat, karena bisa jadi obat itu dia cocok atau tidak cocok. Ya, meskipun ini dikatakan ini obat sakit kepala, tapi mungkin dia tidak cocok dengan obat itu. Atau dikatakan ini adalah obat mah, obat asam urat, tapi belum tentu dia cocok dengan obat itu. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengatakan obat, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan syifa, kesembuhan. Ya. Kalau obat lama bisa sembuhnya, tapi ini Allah Subhanahu wa ta'ala langsung mengatakan syifa, kesembuhan. Syifa'un bukan hanya sekedar syifa, tapi warahmatun lil mu'minin, dan merupakan rahmah bagi orang yang beriman. Subhanallah ayyuhal ikhwah, demikian hebatnya Al-Quran yang ada di tengah-tengah kita ini, kok kita malas membacanya? Ini sesuatu yang sangat mengherankan. Lihat ayyuhal ikhwah,
Kenapa generasi sahabat itu begitu baik, ya, begitu taat kepada Allah, begitu bertakwa mereka itu, begitu jauh dari maksiat-maksiat, begitu mulia mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala, begitu ditakuti oleh musuh-musuhnya. Kenapa demikian? Itu tidak lain adalah karena kehidupan mereka sehari-hari itu adalah Al-Quran. Ya, Al-Quran bacaan mereka yang setiap saat mereka memahaminya, mereka mengamalkan isinya, sehingga mereka itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kajian yang sebelumnya kita menjelaskan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seringkali kelaparan, bahkan mengikat batu atau bahkan 2 batu yang diikat di dalam di perutnya. Demikian juga sahabat-sahabat yang lainnya. Abu Hurairah sampai dia pingsan kelaparan. Namun subhanallah, tidak pernah mereka susah. Ya, tidak pernah mereka stres. Ya. Kenapa demikian ayyuhal ikhwah? Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan mereka itu kebahagiaan yang tidak ada tandingannya. Apa kebahagiaan yang Allah berikan kepada mereka? Yaitu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga karena mereka dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, kesengsaraan, kesulitan yang mereka rasakan itu semuanya itu adalah menjadi sesuatu yang menyenangkan. Kemudian kata Syekh, amma tariqatul ilaj fahiya at-tafakkur wat tadabbur. Bagaimana cara kita mencari obat atau berobat dengan Al-Quran ini? Yaitu dengan tafakkur dan tadabbur, memikirkan dan mentadabburi ayat-ayat Al-Quran, memikirkan apa yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhwani fiddin azakumullah, tentunya kita tidak mungkin akan tafakkur, tidak mungkin juga kita akan tadabbur kalau kita tidak memiliki Al-Quran, terjemahan Al-Quran, kemudian tafsiran Al-Quran kita tidak miliki. Tidak mungkin kita akan mentafakkur dan tidak mungkin kita akan mentadabburi Al-Quran. Ya. Dan yang sangat menyedihkan ikhwani fiddin azakumullah, seorang muslim dia sanggup membeli HP yang harganya 3 juta, 4 juta, namun dia tidak sanggup untuk membeli tafsir Ibnu Katsir misalnya, tafsir As-Sa'di misalnya, yang harganya tidak sampai 1 juta. Padahal HP ini bisa. Bagaimana Allah akan memuliakan orang-orang yang seperti ini? Kalau mengeluarkan uang demi kesenangan-kesenangan dunia, demi isi perutnya, dia sanggup mengeluarkan berapa saja. Tapi untuk akhiratnya, untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, dia begitu berat mengeluarkan uangnya. Kemudian kata Syekh, wa qad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatadabbaru kitab Allah wa yuraddiduhu wa huwa qa'imun bil lail. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia senantiasa mentadabburi Al-Qur'an. Bagaimana tidak? Al-Quran diturunkan kepadanya, ya, dia mentadabburinya dan mengulang-ulanginya, membacanya, senantiasa membacanya di malam hari ketika dia salat malam. Hatta innahu fi ihdal layali, bahkan pernah di suatu malam, qama yuraddidu ayatan wahidatan min kitabillah, dia solat malam dengan membaca 1 ayat. Ayat ini diulang-ulangi. Lam yujawizha hatta asbah. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berpindah ke ayat yang lain sampai pagi, sampai menjelang subuh. Hanya 1 ayat yang dibaca. Tidak mungkin Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menghafal ayat-ayat yang lainnya. Ya. Namun kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai mengulangi ayat ini sampai menjelang subuh?
Tentunya ikhwani fiddin azakumullah, ada rahasia yang tertentu di sini. Itu tidak lain adalah karena Nabi mentadabburi ayat ini. Apa ayat itu? Yaitu yang ada di dalam suratul Maidah ayat 118, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Yang artinya adalah, ya Allah, jika engkau menyiksa mereka, maka mereka ini semua adalah hamba-hambamu. Engkau apakan juga mereka, engkau binasakan mereka semuanya, mereka itu adalah hamba-hambamu. Engkau apakan juga mereka, mereka itu adalah milikmu, mereka itu adalah di bawah kekuasaanmu. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa jika engkau membinasakan mereka. Akan tetapi, wa in taghfir lahum, jika engkau mengampuni dosa-dosa mereka, fa innaka antal azizul hakim, karena sesungguhnya engkau yang maha bijaksana, yang maha perkasa, lagi maha bijaksana. Ikhwani fiddin azakumullah, Nabi SAW mengulang-ulangi ayat ini karena saking sayangnya kepada umatnya. Nabi SAW tidak ingin melihat umatnya ini disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan ayat ini Nabi SAW memohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengampuni dosa-dosa umatnya. Oleh karena itu ayat ini diulang-ulang terus oleh Rasulullah SAW sampai menjelang subuh. Demikian Nabi SAW mentadabburi Al-Quran. Jadi ikhwani fiddin azakumullah, kita yang selalu mengatakan kami ini orang yang sunnah, kami berpegang dengan sunnah, salah satu sunnah ini adalah mentadabburi Al-Quran. Sunnah bukan hanya sekedar memelihara jenggot, sunnah bukan hanya sekedar mengangkat sarung, mengangkat celana, tidak isbal. Tapi sunnah yang paling besar adalah mentadabburi Al-Quran. Bagaimana seseorang akan mengenal akidahnya kalau dia tidak baca Al-Quran? Bagaimana seorang muslim bisa beribadah, bisa berakhlak kalau dia tidak baca Al-Quran? Jadi ikhwani fiddin azakumullah, hati-hatilah, jangan sampai kita termasuk dalam firman Allah yang mengatakan, wa qala ar-rasulu ya Rabb inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura, yang artinya adalah wa qala ar-rasul, dan rasul itu berkata, ya Rabb, wahai Tuhanku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran ini adalah bacaan yang ditinggalkan. Ya, kenapa mereka meninggalkannya? Karena sibuknya mencari dunianya, sibuknya mencari prestasi dan kesuksesan di dunia, dan sibuk dengan bacaan-bacaan yang lain, bacaan Al-Quran, bacaan koran, bacaan majalah, bacaan Facebook, bacaan WhatsApp, bacaan yang lain-lainnya, sehingga Al-Quran diabaikan. Padahal Al-Quran itu adalah kitab petunjuk dan kitab rahmah, namun diabaikan. Kemudian wa kana alaihi salatu wassalam yatadabbaru al-Quran wa qad balagha fi dhalika mablaghan 'aziman. Nabi sallallahu alaihi wasallam mentadabburi Al-Quran dengan tadabbur yang sangat-sangat mendalam. Lihat ayo ikhwah, bagaimana tadabburnya Nabi. Ya, ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban di dalam sahihnya dengan sanad yang bagus dari hadis Atha. Atha mengatakan, dakhaltu ana wa Ubaidillah bin Umair ala Aisyah radhiyallahu anha. Aku dan Ubaidillah bin Umair mendatangi Aisyah, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di dunia dan di akhirat. Istrinya yang tercinta. Orang senang atau tidak senang, ya,
orang Rafidah membenci atau tidak, ya, kita semua mengakui dan semua orang mengakui bahwa Aisyah adalah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat dicintainya. Mereka bertanya, faqala Ubaidillah bin Umair, hadithina bi'a'jabi syai'in ra'aitihi min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan, wahai Aisyah, ceritakanlah kepada kami sesuatu yang paling menarik yang pernah engkau lihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka fabakat, dia menangis karena mengenang masa-masa indahnya dengan suaminya itu. Lalu dia mengatakan, qama lailatan minal layali, suatu hari, suatu malam Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun untuk melaksanakan salat malam. Faqal, lalu Nabi mengatakan, ya Aisyah, dharini ata'abbadu li Rabbi, biarkanlah aku malam ini beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat ayolah ikhwah, bagaimana akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dia minta izin dulu kepada istrinya, wahai Aisyah, malam ini biarkanlah aku beribadah kepada Allah. Artinya malam ini aku tidak bisa ngobrol bercerita denganmu, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam biasanya sebelum tidur itu dia cerita-cerita, dia berbincang-bincang dengan istrinya. Lihat bagaimana akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal jarak antara Aisyah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sangat jauh. Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi Aisyah dalam usia berapa tahun? 6 tahun. Jadi jarak umur antara Aisyah radhiyallahu taala anha dan Rasulullah ini begitu jauh, begitu sangat jauh jaraknya. Namun meskipun demikian, ini tidak menghalanginya untuk berakhlak yang mulia kepada istrinya. Ya, lihat kita ini betapa banyaknya hak-hak istri kita yang kita abaikan. Padahal subhanallah, kalau kita melihat bagaimana lelahnya, bagaimana capeknya istri kita itu luar biasa. Ya, kita bangun, sarapan pagi sudah ada, berarti sebelum kita bangun dia sudah membuat sarapan itu. Kemudian kita pergi kerja, di rumah dia cuci piring, cuci baju, dia ngepel dan yang lain-lainnya, kemudian dia memasak. Di siang hari kita pulang, kita makan siang. Setelah itu kita kerja lagi. Dia tetap di rumah merapikan rumah. Anak-anak kita dirawat. Ya. Jadi ikhwani fiddin azzakumullah, suatu hari ada seseorang yang selalu dimarahi oleh istrinya. Istrinya pemarah, istrinya selalu ngomel. Akhirnya dia mengatakan, mungkin dia terlalu capek, terlalu lelah diomeli oleh istrinya. Dia mengatakan, ini tidak ada jalan lain kecuali saya laporkan saja kepada Umar bin Khattab, karena Umar bin Khattab adalah orang yang tegas, ya, yang disegani, ditakuti sama orang-orang yang lain, apalagi yang melakukan kesalahan. Maka datanglah orang ini ke rumahnya Umar bin Khattab, lalu dia mengetuk pintu. Begitu dia mengetuk pintu, ternyata Umar sedang diomeli oleh istrinya di dalam rumah. Dia mau melapor kepada Umar, namun ternyata Umar sedang diomeli. Ya, ini kalau Umar saja diomeli oleh istrinya, apalagi saya. Akhirnya dia mau pergi. Ketika dia mau pergi, dilihat dia oleh Umar. Wahai anak saudaraku, kemarilah engkau. Apa yang kamu inginkan? Dia mengatakan, wahai Umar, tadi sesungguhnya saya ingin melaporkan keadaan istri saya yang selalu memarahi saya. Namun ternyata saya temukan juga engkau juga sedang diomeli oleh istrimu. Apa kata Rasulullah? Apa kata Umar bin Khattab? Dia mengatakan, ya ibna akhi, wahai anak saudaraku,
innama sabartu 'alaiha, sesungguhnya saya sabar terhadapnya. Kenapa? Karena dia itu adalah khabbazatu khubzi, tabbakhatu ta'ami, ghassalatu thiyabi, wa ilaiha taskunu nafsi. Dia itu adalah yang membuatkan saya roti, dia yang memasakkan saya, dia yang mencuci pakaian saya, dan kepadanya lah hati saya ini tentram. Masa begini besar jasanya, saya tidak sabar atas omelan-omelannya itu? Ya. Nah, di sini ikhwani fiddin azakumullah, Nabi SAW menunjukkan kepada kita, mengajarkan kepada kita bagaimana kita seharusnya berakhlak terhadap istri kita. Banyak di antara kita-kita ini kalau bangun pagi kopi belum ada, mungkin karena dia telat, karena anaknya yang sedang menangis atau anaknya yang dipakaikan baju, ya, kopi belum ada dia sudah marah-marah. Atau mungkin kelolosan menaruh gula sehingga agak kemanisan sedikit, atau dia kurang gulanya, marah. La ilaha illallah. Ikhwani fiddin azakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wala tansawul fadla bainakum, janganlah kalian saling melupakan jasa satu sama yang lainnya. Kalau dia hari ini dia kelolosan menaruh gula atau kurang gulanya, ya, apakah pantas gara-gara itu kita marah, padahal sudah ribuan kali kita dibikinkan kopi dan selalu tepat rasanya. Gara-gara kesalahan yang satu kali ini lalu kita marah-marah, kan ini tidak pantas sekali ayo ikhwah. Ya. Nah, jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita agar kita berakhlak mulia terhadap istri. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ma akramahunna illa karim wa ma ahanahunna illa laim. Tidaklah memuliakan seorang wanita itu melainkan dia adalah orang yang mulia, dan tidaklah meremehkan seorang wanita melainkan dia adalah orang yang hina, yang merendahkan seorang wanita, ya, dia adalah orang yang hina. Ya, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan khairukum khairukum li ahlih, orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang terbaik kepada keluarganya, kepada istrinya maksudnya. Ya, lihat ayo ikhwah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan seorang suami. Apa doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah mengatakan rahimallahum ra'an, semoga Allah merahmati seorang suami, seorang laki-laki yang bagaimana? Qama minal lail, dia bangun di tengah malam, bangun salat maksudnya, bukan nonton bola, ya. Qama minal laili fa shalla, lalu dia salat. Wa ayqadha imra'atah, dan dia bangunkan istrinya untuk salat. Fa in abad, apabila istrinya enggan, malas bangun salat, nadaha fi wajhihil ma, dia percikkan di wajah istrinya itu air, kemudian mereka salat malam-malam bersamaan. Ikhwani fiddin azzakumullah, kata apa namanya ahli kejiwaan ini, apa namanya ini, ya, ini adalah resep yang luar biasa untuk keharmonisan di dalam rumah tangga. Enggak usah baca teori fulan, teori ini, teori dokter ini, teori ini, teori ini. Ini teorinya Rasulullah SAW. Teori ini dari langit loh turunnya, ya, bukan dari hasil pemikiran, tapi teori ini dari langit, dari Allah Subhanahu wa taala. Mana ada teori dunia yang akan mengalahkan teori langit? Enggak mungkin. Ya, bagaimana caranya? Praktekkan. Apabila kita bangun di tengah malam, bangunkan istri kita. Ya, tentunya ikhwani fiddin azakumullah, tidak mesti kita percikan di air di wajahnya. Mungkin masing-masing kita ini kita tahu bagaimana cara membangunkan istrinya. Ya, mungkin ditarik selimutnya atau ditarik kupingnya atau yang lain-lainnya. Ya, ini ikhwani fiddin azakumullah resep kemesraan yang luar biasa. Jangan mengatakan lah itu wah tawa atau tidak tawa, ini bukan masalah tua,
Tapi ini masalahnya adalah apa? Sunnahnya Rasulullah SAW diajarkan kita oleh Rasulullah SAW. Bagaimana caranya agar kita mendapatkan keharmonisan di dalam rumah tangga? Ya. Kemudian habis waktu kita ya ikhwan. Sudah setengah jam. Ini saja yang bisa kita sampaikan, semoga ini bermanfaat. Wassallallahu ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.